maka orang yang beriman, bertakwa seharusnya menjadi sarana untuk menemukan inovasi. Kalau imannya benar gitu. Kan seharusnya mukmin itu banyak inspirasinya dari Allah ya. Ya, tapi ini akhirnya terbawa arus. Jadi kalau seumpama sampah yang dibawa air hujan itu jadi sama dengan yang lain aja gitu, ke bawah arus gitu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat sekalian, insya Allah hari ini judul yang akan kita kaji adalah terkait menjadi mukmin yang bermanfaat, gitu ya. Kita buka dari sebuah hadis riwayat At-Tabari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya, gitu ya. Nah, jadi tentu manfaat itu apa ya? Kadang-kadang manusia bermaksud baik, tapi hasil dari yang dia kerjakan itu belum tentu bermanfaat bagi orang lain, gitu kan? Jadi bentuk kontribusi yang diberikan itu harus benar, gitu. Jadi banyak orang yang melakukan kerusakan, tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka merusak. Maksudnya ini bahwa apa yang saya kerjakan itu bisa bermanfaat bagi orang lain, tapi karena tercampur dengan motif hawa nafsu, akhirnya hasil yang terjadi adalah banyak merugikan orang gitu. Meskipun orangnya menyangka bahwa dia melakukan kebaikan. Gitu. Nah, jadi format di dalam beramal pun perlu Allah ajari gitu. Kalau kita beramal tapi kemudian amalnya tersusupi oleh hawa nafsu, biasanya hasilnya akan lebih banyak merusak ketimbang memperbaiki gitu. Makanya dikatakan amal yang soleh, ya, yang bersih, yang benar, yang terhubung dengan Allah. Ya, dan untuk beramal soleh itu orang harus diajari oleh Allah spesifik gitu, harus diberikan karunia dulu. Nah, kalau dia punya kemampuan, karunia dari sisi Allah dalam sebuah bidang, maka dia bisa beramal soleh yang hasilnya itu kemudian bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi tentu semua orang mungkin punya ilmu, tapi tidak semua ilmu Allah berkahi kan. Mungkin banyak orang punya harta, tapi tidak semua harta Allah berkahi gitu. Nah, tandanya jika orang punya ilmu tidak Allah berkahi, maka dengan ilmunya dia akan berlaku sombong dan merendahkan orang lain, merasa dirinya sudah yang paling ngerti. Tapi jika Allah berkahi ilmunya, maka ilmu itu akan membuat dia menjadi semakin takut kepada Allah, ingin mengabdi dengan cara berbuat baik melalui orang lain dengan cara yang benar. Jadi Allah ajari dan tunjuki juga kelurusan dari dalam amalnya. Kira-kira begitu. Demikian harta gitu. Jadi kalau harta dapat banyak, maka itu sebenarnya belum tentu menjadi sumber kebahagiaan. Karena kan bahan bakar neraka juga dari harta ya. Dari emas, dari perak, dari semua harta yang dikumpulkan, yang tidak dibelanjakan di jalan Allah, nanti akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi semakin menumpuk, semakin banyak harta, kalau tidak Allah berkahi, maka harta itu akan melalaikan dia dari Allah justru. Gitu. Karena dengan harta, hawa nafsu punya sarana untuk melampiaskan keinginannya. Nah, jadi kita akan lihat bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat ya bagi orang lain. Nah, untuk bisa bermanfaat, orang harus punya sesuatu yang bisa dikontribusikan kan. Jadi sebenarnya manfaat kepada orang lain itu bagian dari sedekah. Makanya ada hadis bahwa sesungguhnya bagi setiap mukmin diwajibkan sedekah. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana jika dia tidak mampu, ya Rasulullah?
maka dia bekerja hingga dia mampu, dan dengan kemampuannya itu dia bersedekah ya dengan harta. Bagaimana kalau dia tidak mampu untuk yang itu? Ya, maka dia menolong orang lain, ya. Artinya dengan tenaga. Kalau nggak mampu, maka dia memberi nasihat yang baik. Kalau punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, nggak bisa ngasih nasihat itu pasti salah. Ada orang dalam kesulitan, teman dekat, keluarga, curhat ke kita sayang, maksudnya baik, tapi ilmunya kurang, maka nasihatnya akan salah, gitu ya. Jadi maksudnya baik, memberi nasihat, menenangkan orang, tapi karena ilmunya kurang, maka nasihatnya bisa lebih menjerumuskan orang, alih-alih menyelamatkan. Kan bisa begitu ya. Kemudian yang terakhir ya kalau nggak bisa semua itu ya menahan diri dari menyakiti orang lain gitu kan. Bahkan menahan diri dari menyakiti orang lain pun nggak bisa dilakukan kecuali Allah berikan kemampuan menahan dirinya kan. Jadi intinya orang hanya bisa bersedekah sesuai apa-apa yang Allah berikan gitu. Baik pengendalian diri, baik ilmu, baik kemampuan, ataupun harta gitu. Ya itu prolog seperti itu ya. Nah kita lihat di hadis riwayat Abu Daud ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hampir saja ya kaummu ya atau orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir ya akan mengerumuni kamu dari berbagai penjuru ya. Sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan di dalam piring. Kemudian seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah karena bilangan kita sedikit? Ini orang-orang mukmin, orang-orang Islam ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahkan kamu ketika itu sangat banyak, ya, sangat ramai. Ya. Akan tetapi kalian seumpama sampah yang dibawa oleh air hujan. Ya. Allah akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian dan akan menimpakan dalam hati kalian wahan. Kemudian seorang bertanya, apa itu wahan? Rasulullah berkata, wahan adalah cinta dunia dan takut mati. Nah, jadi hari ini mukmin banyak ya, Muslim ya, orang Islam banyak jumlahnya, tapi kalah gitu. Kita kalah di bidang ekonomi, kita kalah di bidang teknologi, kita ya di bidang sains, di hampir semua bidang ya. Sistemnya pun, sistem perbankannya, sistem ekonominya, semua ya itu tadi kita kalah gitu ya. Kita lebih banyak konvensional, tradisional, ketinggalan gitu kan ya. Kenapa begitu gitu? Kan seharusnya mukmin itu banyak inspirasinya dari Allah ya. Ya tapi ini akhirnya terbawa arus. Jadi kalau seumpama sampah yang dibawa air hujan itu jadi sama dengan yang lain aja gitu, kebawa arus gitu. Allah ciptakan, Allah jadikan Islam itu wasaton ya. Umat Islam, umat pertengahan, umat yang terbaik ya. Menggabungkan antara aspek langit dan bumi. Ya. Dia menggunakan semua daya kemampuan lahiriahnya, tapi juga dengan tawakal, takwa, ya, dan akidah yang benar, gitu ya. Jadi bayangkan sudah punya akal yang cerdas, ditambah dengan akal spiritual, menjadi tertuntun dan semakin besar dayanya gitu. Nah, dan banyak temuan-temuan lahiriah pun karena terkonek dengan inspirasi dari Allah, secara lahiriah temuannya juga menjadi lebih banyak gitu. Karena Allah yang ngajari sebenarnya, Allah yang mencerdaskan akal, Allah yang memberikan jalan keluar. Ya, ketika ada problem di dunia ini, butuh sebuah solusi, maka orang yang beriman, bertakwa, seharusnya menjadi sarana untuk menemukan inovasi gitu. Kalau imannya benar gitu. Kecuali kalau imannya bermasalah. Kalau imannya bermasalah ya sama kayak orang lain akhirnya kan, hanya mendewakan sains gitu. Nah itu seperti itu sahabat-sahabat. Nah jadi apa yang membuat itu? Karena cinta dunia dan takut mati gitu. Nah sehingga karena cinta dunia dan takut mati itu kita banyak meninggalkan prinsip-prinsip Al-Quran di dalam menjalani kehidupan gitu kan ya.
Jadi keyakinannya kurang gitu kan ya. Lupa bahwa segala sesuatu itu dari Allah gitu ya. Dan kadang-kadang kita diuji gitu. Kalau ya itu tadi ya, karena hawa nafsu itu ingin berbagai kemegahan dunia, maka sedekahnya itu nggak dilakukan kecuali yang berbayar gitu. Jadi semuanya transaksional gitu. Sebenarnya transaksional, beramal apa-apa harus dibayar dulu, itu membuat orang jadi nggak kreatif dan dayanya akhirnya nggak Allah tambah. Tapi kalau orang rajin untuk bersedekah dengan ilmu, dengan kemampuan, mau dibayar ataupun tidak, maka Allah akan terus tambah dayanya gitu. Kan sama dengan ilmu ya. Jika engkau mengajarkan sesuatu yang kau ketahui, maka Allah akan mengajarimu sesuatu yang belum kau ketahui gitu. Dia harus eh, berbagi ilmu ya, mau ilmu agama, ilmu dunia, ilmu alat, itu dia harus nggak bisa semuanya kemudian dibanderol berbayar gitu. Ya karena dipaket jadi nafkah dan kehidupan ilmunya, jadi ilmu yang dipakai modulnya dari tahun ke tahun nggak berubah, ya itu aja gitu, nggak ada temuan baru. Tapi kalau seandainya ilmu yang dia punya, kemampuan yang dia punya terus disedekahkan, ya baik yang berbayar boleh, tapi nggak semuanya berbayar kan, gitu. Jadi tergantung segmen masyarakat. Bagi orang-orang yang tidak mampu, yang membutuhkan, mungkin dia akan dengan sukarela membantu, gitu ya. Nah itu Allah jamin akan ditambah terus ilmu baru, inovasi baru. Bahkan nggak ada yang bahkan melebihi dari yang ada di textbook. Nah rata-rata trainer, motivator, karena semuanya fokusnya ilmunya untuk cari uang, akhirnya ya modulnya nggak berkembang gitu, hanya menggunakan textbook yang ada gitu ya, atau sejauh-jauhnya pengalaman lah gitu. Tapi kalau orang beriman kan eh, ya tentu textbook menjadi referensi, kemudian pengalaman jadi referensi, tapi Allah akan ajari yang ke depan juga gitu. Allah akan ajari hal-hal yang belum diketahui untuk supaya dia bisa berkontribusi dan bermanfaat bagi orang lain dalam semua ilmu, dalam semua bidang. Nah, kemudian kita tadabur ini ya, ini kehidupan yang sia-sia atau merugi ya. Di Quran surat Al-Mu'minun ya, ayat 71. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, niscaya rusaklah langit dan bumi, serta semua orang yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah mendatangkan kepada mereka pengajaran, ya, atau Al-Quran. Akan tetapi mereka berpaling dari pengajaran itu. Jadi ya itu tadi kan, kayaknya ini bagus deh, ya. Ini pasti manfaatnya banyak nih buat orang lain, tapi lumayan kan bisa dapat uang juga di situ melalui temuan-temuannya kan. Jadi politis, ekonomi itu akhirnya menjadikan sedekah amal soleh itu jadi nggak ikhlas gitu. Ya, beda kalau orang itu memang fokus ingin bantu orang lain, mengharap wajah Allah. Ketika dia melaksanakan itu, tiba-tiba dunianya Allah bukakan dan aliran eh, finansialnya Allah mudahkan. Itu beda hal gitu. Tipis banget gitu. Dengan orang, enggak ini niatnya buat orang lain, tapi yang mendrive dia itu sebenarnya keuntungan gitu. Sadar atau tidak sadar kadang-kadang gitu ya. Nah, makanya supaya kita tahu, itu kita harus lihat di Al-Quran gitu. Makanya kan di sini, kalau saja kebenaran itu ikut hawa nafsunya, ya rusak yang langit dan bumi, semua orang yang ada di dalamnya. Dia akan membuat inovasi temuan untuk mengambil hasil bumi gitu ya, untuk katakan alat medis dan kesehatan apapun bidangnya gitu ya. Tapi lebih banyak membuat rusak akidah orang gitu. Ya. Ilmu medis hari ini kan lebih banyak mengandalkan sains dan teknologi ya. Sehingga banyak orang yang kemudian mentogutkan pengobatan medis. Jadi kalau sakit, kemudian nggak ada biaya, langsung putus asa. Sakit, kemudian di kedokteran tidak mampu, kemudian langsung putus asa gitu. Padahal kan terbatas ilmu kedokteran itu ya.
Nah, tapi kalau seandainya ada seorang dokter yang orang beriman, maka meskipun dia menggunakan teknologi, dia juga akan membuat akidah orang itu tetap terjaga, pasiennya itu gitu. Jadi dia bisa mengatakan, misalkan kalau dia dokter yang baca Al-Quran, ya, Pak, ini kita secara lahiriah kita coba semua, ini yang terbaik kita upayakan, tapi Bapak juga harus berdoa dan tawakal kepada Allah. Karena yang ngasih sembuh itu Allah. Kalau alat ini hanya ikhtiar dan sarana. Coba kalau ada dokter yang begitu ya, sehingga si pasien sebelum masuk mungkin ke ruang operasi atau penanganan medis, malamnya tahajud, berdoa ke Allah, mohon. Nah, itu mungkin akan lain hasilnya gitu. Kalau sekarang kan dokter ya rata-rata mendewakan peralatannya gitu. Jadi semua bidang gitu. Orang ekonomi sama. Ya, kalau mau bisnisnya maju ya harus bikin perencanaan yang baik. Kita bikin dulu nih ya, harus hitungannya ininya nanti seperti apa semua dan sebagainya. Ya, tapi kalau dia ekonom, dia orang yang bertakwa pada Allah, dia akan lain mungkin. Ya, rezeki setiap orang tuh sebenarnya sudah Allah jamin, asal dia bergerak sesuai kadarnya. Ayo kita petakan dulu, kamu itu sebenarnya apa kemudahan yang Allah kasih. Nah, dari kemudahan yang Allah kasih itu, bagaimana mensyukurinya, maka kita bikin rencana untuk mensyukuri kemudahan itu. Nah, inilah hitungannya, ini cara tahapannya, mungkin akan lain hasilnya kan. Jadi ilmu agama itu akan memperbaiki ilmu alat sebenarnya gitu. Karena manusia ya memang harus tawakal baru Allah cukupi. Tawakal itu kan bergerak sesuai kemampuan yang Allah beri. Nah, sisanya serahkan ke Allah gitu. Jadi dia lebih yakin dengan yang di tangan Allah ketimbang apa yang dia punya. Yang saya punya hanya terbatas, tapi kan kalau saya mensyukuri yang terbatas itu sesuai kemampuan saya sambil ya tadi tawakal ke Allah, ya sisanya pasti Allah cukupi gitu. Jarang orang yang punya keyakinan seperti itu gitu. Ya mungkin tadi banyak orang ekonom, orang bisnis yang kemudian nggak beriman dan bertakwa sehingga ketika orang-orang belajar ilmu itu ya dosen-dosennya ya mengajarkan orang untuk semakin mengandalkan ilmu alat dan perencanaan tanpa membangun akidah yang tepat. Itu contohnya ya. Jadi kalau mau menjadi mukmin, mau di bidang masing-masing, mau dia seorang guru, mau dia seorang dokter, mau dia seorang insinyur, mau dia apapun ya, itu kalau mau bermanfaat ya harus baca Al-Quran gitu. Karena itu akan meluruskan, menyempurnakan ilmu alat yang ada di dia untuk memberi manfaat bagi orang lain. Yang utamanya ya tentu bentuk taat kepada Allah kan. Lebih yakin dengan pengajaran Allah ketimbang yang didapat dari eksperimen manusia gitu ya. Karena manusia kan ilmunya nggak 100% benar gitu. Uji coba, ada dugaan gitu. Tapi kalau Al-Quran, aku yakin. Nah, kemudian di Quran Surat Al-Mu'minun ayat 41-nya, lalu mereka dimusnahkan oleh suara yang menggelegar dengan sebenar-benarnya. Dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dihanyutkan, atau banjir. Ya, sampah yang dihanyutkan banjir. Maka kebinasaanlah bagi kaum yang zolim. Jadi, hari ini orang Islam kalah, gitu. Seperti sampah yang dihanyutkan banjir, gitu kan ya. Jadi artinya mereka jadi berkompetisi sikut-sikutan dengan semua orang, mencari nafkah melalui kebidangannya, tapi nggak punya spesialisasi dan keunggulan gitu. Justru keunggulannya adalah ketika dia connect dengan Allah, diajari macam-macam, dikasih inovasi gitu. Ketika dia terputus dari Allah, dia terpaksa harus berkompetisi dengan orang lain, mengandalkan buku, mengandalkan sekolah, mengandalkan pengalaman ya. Nah, akhirnya ya itu tadi banyaknya malah ketinggalan gitu, nggak bisa mengejar gitu kan. Jadi kita nggak bisa ngejar orang barat dari sisi teknologi. Orang barat itu untuk mengatasi bencana dia membuat berbagai macam teknologi dari mulai
warning system gitu ya. Kalau misalnya ada bencana itu ada sensor yang kemudian memberitahukan di awal supaya orang bisa bersiap-siap. Dia pakai berbagai macam rekayasa ya, teknik untuk menghadapi bencana. Tapi kalau sudah harus datang bencana, seringkali teknologinya itu tetap kalah gitu. Kalau orang Indonesia terus mau ikut-ikutan mereka, mengandalkan teknologi untuk mengatasi bencana gitu. Padahal di Al-Quran disuruhnya cuman sedekah. Gitu. Sedekah itu menghindari dari bencana. Gitu. Jadi ilmu digunakan tentu yang lahiriah sesuai dengan kemampuan untuk mensyukuri akal yang Allah berikan, tapi tidak berlindung atau bergantung 100% kepada teknologinya untuk mengatasi bencana. Ya. Jadi kalau orang beriman, ya yang teknologi iya, tapi yang lebih penting adalah doanya, gitu kan ya, berlindung kepada Allahnya, sedekahnya, amar ma'ruf nahi mungkarnya, kan Allah menjamin. Ya, jadi musibah, bencana itu tidak akan ditimpakan kepada sebuah negeri ya, atau azab tidak akan ditimpakan kepada sebuah negeri selama di dalamnya masih ada orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi kalau teknologi dikembangkan tapi orang berhenti amar ma'ruf nahi mungkar, berhenti bersedekah, ya tinggal nunggu bencana datang, teknologi hancur semua gitu. Manusia mah nggak mampu sebenarnya ya. Nah itu sahabat-sahabat. Jadi akhirnya kita nggak punya daya kompetisi. Ya, kita hanyut seperti sampah itu artinya ya ikut arus aja sama dengan orang lain. Akhirnya apa bedanya mukmin sama yang nggak mukmin gitu? Apa spesialnya orang beriman? Kok orang beriman sekarang lebih miskin ya ketimbang orang yang nggak beriman katanya gitu kan ya? Kok negara-negara yang non-Islam lebih maju ya ketimbang negara-negara yang Muslim gitu? Ya karena ya misalkan hari ini Indonesia eh, masih repot ngelola sampah gitu kan ya. Dia nggak mampu untuk mengembangkan teknologi untuk mengatasi limbah dan sampah yang ada gitu kan. Nah, ya itu tadi. Kadang-kadang akhirnya yang diadopsi ya teknologi yang ada di luar berusaha diterapkan di sini gitu kan ya. Padahal di sini juga perilaku berbeda, kondisi berbeda gitu. Nah, harusnya ada temuan ya, teknologi persampahan dan juga edukasi yang lebih pas untuk di Indonesia seperti apa misalkan ya. Nah, tentu ya itu tadi dia ya harus bisa mengatasi persoalan di negerinya sendiri gitu ya. Dia yang paling tahu data dan kebiasaan masyarakat, kemudian bagaimana merunning sebuah program sehingga mentransformasi masyarakat gitu. Ya, harusnya ada gitu kan ya. Tapi karena terbawa arus ya nggak kurang takwanya ya akhirnya ya gini-gini aja gitu. Nah, kemudian di Quran surat Al-Mu'minun, semuanya Al-Mu'minun nih, ayat 28 sampai 29. Apabila engkau dan orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari kaum yang zolim. Dan berdoalah, wahai Tuhanku, turunkanlah aku ke tempat turun yang diberkati. Dan kau adalah sebaik-baik pemberi tempat turun. Ya. Al-Munzilin. Ya, jadi tadi kita ingin bermanfaat. Ya, kita ingin ditunjukkan kepada bidang terbaik bagi setiap orang. Tapi kemudian kita tidak berserah diri dan mengalir sesuai kehendak Allah. Ya, harusnya setiap orang itu bisa membaca semua kemudahan, ya, pengalaman, arah takdir dan mengalir sesuai itu gitu. Kan pengalaman adalah guru terbaik ya. Setiap orang takdirnya berbeda. Kalau takdir masing-masing disyukuri, dijadikan
pelajaran, kemudian terus memperbaiki diri sesuai takdir yang Allah berikan, itu orang sampai kepada puncak penguasaan sebenarnya. Jadi ahli di bidang itu. Kenapa? Karena dididik oleh takdirnya, gitu ya. Nah, itu sebenarnya akan menghantarkan dia menjadi ahli di bidang itu, yang akan memberi manfaat kepada orang lain karena dia sendiri pernah mengalami dan kemudian berhasil keluar dengan menggunakan ilmu lahir dan juga ilmu Al-Quran gitu, sehingga makrifat kepada Allah melalui bidang itu gitu. Artinya yaitu tadi, orang harus kan berserah diri itu berusaha keras mencari kehendak Allah, kemudian bertasbih di dalamnya gitu. Jadi alih-alih dia kemudian menyesali takdir, menghindari takdir, tapi menyikapi takdir dan belajar untuk membaca agar memperoleh hikmah di balik itu dan terus memperbaiki diri melalui bidang, situasi, kondisi masing-masing. Nah, itu sebenarnya akan terus dihantarkan kepada tempat terbaiknya gitu. Kalau mampu mengarungi sungai takdir gitu. Tapi biasanya orang kan muter-muter takdirnya, ya masalahnya terus di situ. Masalah tuh nggak pernah selesai-selesai. Dikasih masalah ekonomi nggak selesai-selesai sampai sekarang. Harusnya kan kalau iman takwa selesai persoalan ekonomi. Semua Allah jamin. Ya, diberikan jalan keluar, rezeki dari arah yang tak terduga, kemudian diberi kecukupan gitu kan. Dia bisa fokus di dalam kekaryaan, beramal karena rezeki semua datang dengan mudah, dunia ditundukkan. Gitu. Kalau dia berhasil di kurikulum itu. Nah, artinya kurikulum ekonominya lulus gitu di mata Allah. Gitu. Nah, tapi kan manusia kan dari muda sampai tua seringkali yang menggerakkan hidupnya karena butuh uang untuk makan. Gitu. Artinya solusi ekonomi itu masih menjadi faktor utama yang membuat dia bergerak, bukan karena ingin beramal dan bersedekah. Gitu. Nah, harusnya orang beriman itu semakin Allah jamin hidupnya, semakin mencari bentuk bersyukur. Makanya di Al-Quran, wahai keluarga Daud, bekerjalah engkau untuk bersyukur kepadaku. Gitu. Bekerjalah untuk bersyukur kepadaku. Jadi bekerja adalah bentuk syukur, karena sudah Allah kasih kehidupan yang nyaman, ilmu yang banyak, maka dia bekerja. Bukan untuk cari uang, untuk mensyukuri semua yang udah Allah kasih. Makin bersyukur, makin ditambah nikmat. Makin dibuka pintu dunia. Rizki lahir datang dengan mudah. Makin kerja lagi untuk bersyukur. Nah, kalau sekarang nggak kerja keras karena ingin mencukupi ekonomi, ingin membangun kehidupan yang supaya punya tabungan yang banyak dan nggak harus kerja lagi gitu. Nah, karena niatnya salah, ya alokasi kadar susah aja biar kerja terus. Seminimalnya jadi beramal kan. Kalau enggak, dia kan mungkin hanya akan investasi, memutarkan dananya di instrumen yang bahaya malah ya. Nah itu, sahabat-sahabat. Nah kemudian di Al-Mu'minun ayat 74-75, dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus. Seandainya kami belas kasihani mereka dan kami hilangkan kemudorotan yang menimpanya, niscaya mereka akan terus-menerus terombang-ambing di dalam kedurhakaannya. Jadi mereka selalu melewati batas. Kan manusia rata-rata orang beriman yang kemudian tadi masih tercampur dengan nifak pun seringkali melewati batas. Ya. Kan tadi Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuan. Nah, ketika orang butuh kehidupan, butuh penghasilan, maka rumus Al-Quran itu, maka kamu bekerja sesuai kadar yang Allah mampukan, sisanya tawakal. Susah tuh prinsip itu aja untuk ngerjain. Orang biasanya bekerja di luar batas. Kerjanya dari pagi sampai malam. Ya keluarga, anak, istri, semua nggak jadi tidak adil waktunya. Ya, belum lagi ibadahnya, belum untuk keluarganya.
Setiap hari kerja, kerja, kerja. Setiap hari ekonomi, ekonomi, ekonomi. Dari pagi sampai malam yang dipikirkan adalah bagaimana membangun kehidupan ekonomi, gitu kan ya. Nah, jadi eh, ya itu tadi kan. Jadi mereka akhirnya ya bekerja melebihi batas gitu. Kan Allah kan justru prinsip Al-Quran, kamu kerja sesuai batas gitu. Kamu punya keluarga, kamu punya urusan, kamu harus ibadah. Nah, ekonomi ya sesuai dengan yang kadar yang adil gitu di dalam membagi urusan itu. Tapi tawakalnya yang harus dihidupkan. Itu nggak mudah tuh. Prinsipnya sederhana, tapi dalam melaksanakannya nggak sangat tidak mudah. Nah, sehingga manusia itu tadi, kalau Allah belas kasihani dan hilangkan kemudorotan yang menimpa, ya niscaya mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam kedurhakaan. Mereka akan melewati batas terus. Tapi orang-orang mukmin yang masih melewati batas, karena masih memegang prinsip bahwa wah kalau mau dapat penghasilan lebih, kerjanya harus ekstra keras gitu. Sampai semua batas-batas keadilan dalam membagi waktu itu dia terabas, maka kemudian Allah kasih kemudorotan yang menimpa. Nah, nggak Allah cabut tuh. Gitu. Karena kalau Allah belas kasihani, Allah cabut, semakin terombang-ambing selalu dengan prinsip, wah kalau mau makmur hidupnya terus harus bekerja ekstra keras. Gitu. Padahal nggak begitu. Ya, kehidupan tuh nggak begitu. Allah sudah menjamin asal orang bergerak sesuai natur dirinya, sesuai kadarnya, sambil tawakal, Allah yang jamin rizki, Allah yang jamin makan, gitu kan ya. Punya anak sekolah, asal anaknya itu diorientasikan ke bidang yang tepat, mohon kepada Allah, ya Allah, anak saya ini amanah, titipan. Dia adalah makhlukmu, gitu ya. Nah, ajari hamba untuk menghantarkan dia ke tempat terbaik sesuai yang kau ridhoi. Kalau benar menghantarkan anaknya, biaya sekolah, kebutuhan, Allah buka karena udah ada pasangan rezekinya. Tapi karena orang tua salah mengorientasikan, maka paket yang dari Allah ditutup. Ya kan salah mengorientasikan. Kalau dibuka, nanti anaknya makin keluar jalur, nggak sesuai yang Allah desain untuk dia gitu kehidupannya. Akhirnya alih-alih refleksi, orang tua itu bekerja ekstra keras nyari proyek sana-sini karena anak harus sekolah dan belum ada biayanya. Maksa nyari harus dapat supaya anak bisa sekolah. Gitu. Makanya Allah kadar jadi susah rezekinya. Kenapa? Karena salah orientasi anaknya juga. Gitu. Nah cuman kan orang jarang refleksi terhadap hal-hal yang begitu. Nah, kemudian di Al-Mu'minun 7677, dan sesungguhnya kami telah menimpakan azab kepada mereka. Akan tetapi mereka tidak juga tunduk kepada Tuhan mereka dan merendahkan diri. Sehingga apabila kami bukakan atas mereka pintu-pintu yang memiliki azab yang keras di dalamnya, seketika itu mereka putus asa. Orang kalau ajal masih salah, dalam menyikapi kehidupan lebih banyak mempertuhankan dan mengambil togut-togut ya dan kemudian tadi ya menserikatkan Allah dengan banyak hal, ya pasti putus asa ya ketika ajal itu kan nanti akan ditanya siapa Robmu, siapa nabimu, apa agamamu. Kalau Robnya Allah, pemeliharanya Allah, kok nggak ngandelin Allah selama di dunia? Gitu kan ya. Kenapa lebih mengandalkan yang selain Allah? Padahal kan Robnya Allah gitu. Kalau nabinya Muhammad, kok nggak mengikuti sunnah nabinya gitu. Akhlaknya Al-Quran, semua prinsip kehidupannya menggunakan Al-Quran. Ya, tapi kok nggak mengikuti nabinya gitu. Kalau agama Islam, kalau agamanya Islam, kok nggak berserah diri? Kan kalau orang Islam berserah diri dong. Membaca kehidupan, mengalir sesuai kehendak Allah, gitu ya. Itu Islam, berserah diri. Jadi, orang dikubur, begitu 7 langkah yang mengiringi berangkat, langsung ditanya itu. Bayangin ya,
gimana nggak putus asa? Nah ini kemudian masih dilanjut ya, ini pengingat bagi mukmin ya. Di Quran Surat Hud ayat 3, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Niscaya dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu di dunia, sampai waktu yang telah ditentukan, atau ajal. Dan dia akan memberikan kepada setiap orang keutamaannya masing-masing. Jadi setiap orang itu udah punya keutamaan, punya karunia. Untuk si A tuh ada karunia khusus, untuk si B ada karunia khusus, untuk si C ada karunia khusus. Kalau saja dia mensyukuri semua takdir yang Allah kasih. Karena itu Allah tuh yang mendesain takdir itu, agar orang bisa sampai ke tempat terbaiknya. Tapi takdir itu seringkali menjadi bahan keluhan, karena orang kurang sabar. Ketika ditimpa takdir yang dia suka, gitu kan ya, mungkin dia bersyukur pun juga jarang gitu ya. Ya katakanlah dia bisa bersyukur ya. Tapi ketika orang ditimpa oleh takdir yang dia tidak suka, biasanya orang ngeluh. Gitu. Padahal kan harusnya kalau seorang mukmin tuh menakjubkan kalau ditimpa hal yang tidak dia sukai atau yang katakan kesulitan, maka dia bersabar. Jika dia ditimpa sesuatu yang lapang, maka dia bersyukur. Nah, seorang mukmin itu hanya di antara dua itu sikapnya kan. Nah, jadi Allah akan memberikan keutamaan bagi masing-masing. Dilanjut, tapi jika kamu berpaling, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari besar, hari yang besar, gitu ya, atau kiamat. Kemudian di hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampun kepadanya. Karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dan minta ampun kepadanya setiap hari sebanyak 100 kali. Jadi tadi, kan kita pemikiran salah, kita nggak istighfar, kita nggak tadi ya, meluruskan kembali penghadapan ke Allah. Ya. Segala sesuatu ini dari Allah gitu ya. Kita hidup, diciptakan, dilahirkan di bumi ini dengan keadaan hari ini pun atas izin Allah. Gitu. Nah, semua harus dikembalikan ke Allah. Ya. Ya, kita sendiri akan kembali ke Allah. Jadi semua bentuk kehidupan yang kita hadapi hari ini, itu atas izin Allah. Kalau benar pengembalian ke Allahnya, penyikapannya, maka Allah yang akan membuka takdir yang lebih baik dan lebih baik lagi setiap harinya. Gitulah. Nah, jadi cuman orang sulit untuk kemudian melakukan refleksi dan ngerti kesalahannya di mana, karena tertutup oleh, yaitu tadi, ya, dengan kesibukan dunia, dengan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, itu kemudian mengundang dosa-dosa yang menutupi hati gitu. Nah kalau orang nggak istighfar, sering istighfar, dia nggak bisa melihat kesalahannya di mana gitu. Nah kan di sini sebenarnya kita seringkali nggak ngerti kalau kita itu salah, masalahnya itu. Tahu-tahu ya itu aja sulit melihat persoalan gitu ya. Tapi kalau kita membiasakan untuk beristighfar, ya bertaubat kepada Allah dan terus beristighfar, makanya Rasulullah pun sehari 100 kali, maka kalau ada kesalahan, ya biasanya kalau kesalahan besar orang tahu, ya. Tapi kesalahan-kesalahan kecil, cara pikir, cara menyikapi kehidupan, ada kekhawatiran, ada keluh kesah, ya ketika lihat orang kemudian di batin mengomongi tadi ya, mungkin merendahkan orang gitu ya, dia nggak ngerti bahwa itu kesalahan gitu. Tapi kalau dia rajin istighfar, Allah akan terus mengingatkan kamu tadi melakukan kesalahan ini gitu, supaya punya dasar untuk terus memperbaiki dan mohon ke Allah ya, agar terus diperbaiki semua keburukannya gitu. Yang tadinya cepat menyimpulkan, cepat menduga, terburu-buru, cepat marah gitu ya. Itu
secara bertahap akan Allah perbaiki gitu. Kalau kita menyadari kita ada problem di situ. Tapi kalau kitanya sendiri nggak menyadari ada problem di situ kan susah. Gimana mau berdoa dan minta ke Allah gitu. Baik, sahabat sekalian, terima kasih atas kehadirannya siang ini menemani saya tadabbur Al-Quran. Kembali lagi manfaat terbesar kajian Rabu itu bagi saya sendiri gitu. Jadi seminimalnya saya tadi dari pagi kalau Rabu itu mengkhususkan untuk tadabbur Al-Quran. Saya tidak mendesain materi untuk memberikan materi ke teman-teman sebenarnya, gitu kan? Karena saya juga orang yang setiap hari butuh connect. Kalau enggak dengan Al-Quran tuh kehidupan tuh akan bingung gitu ya. Jadi alhamdulillah saya yang terberkati dengan kehadiran sahabat-sahabat gitu ya. Dan balik lagi tadi bahwa kita semua ingin menjadi mukmin yang bermanfaat, artinya Allah gunakan gitu. Kita ingin mengabdi kepada Allah, menjadi para orang al-abror ya, orang-orang yang dihitung sebagai orang-orang yang berbakti. Berbakti kepada Allah itu sudah diberikan kesempatan hadir di dunia ini, sudah diberikan semua kenikmatan sampai di usia sekarang, gitu ya. Itu semua itu semata-mata kemurahan Allah gitu. Dan cara kita untuk ya tadi Rasulullah orang yang dijamin sorga tapi kemudian sholatnya ditambah gitu. Nah kemudian ditanya, engkau adalah orang yang sudah dijamin sorga tapi kenapa kok masih sholat terus gitu ya. Ya justru semakin dijamin tuh semakin jadi hamba yang semakin bersyukur gitu. Semakin diberi ke lapangan semakin menjadi hamba yang ingin bersyukur, makin keras lagi kerjanya. Beda dengan yang tadi bekerja keras karena mencari kecukupan gitu. Karena kalau orang bersyukur benar ditambah nikmat pasti dikasih kecukupan, tapi nggak akan berhenti kerja. Cita-citanya tidak akan passive income. Nah rata-rata kalau sekarang orang mengejar passive income, kerja keras, punya tabungan banyak, tinggal diputer-puterin, pensiun, nggak harus kerja apa-apa, dapat penghasilan pasif. Itu berbahaya karena kalau meninggal yang kurang amal solehnya gitu. Jadi kita harus bersyukur dengan apapun keadaannya Allah kasih hari ini. Semoga dengan kita terus mampu bersyukur, Allah tambah nikmat dan Allah berikan kemudahan dan segala karunia yang memang menjadi bagian kita, Allah bukakan semua. Gitu. Baik, alhamdulillah sahabat sekalian, yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi. Mari kita akhiri kajian pagi ini dengan beristighfar kepada Allah dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.